historis permintaan alat kesehatan di semester kedua ini memang jauh lebih besar dibandingkan semester satu. Hal ini dilatar belakangi oleh permintaan dari pemerintah yang memang dalam semester 2 biasanya lebih besar daripada semester tahun 1 dan memang belanja pemerintah di semester menjelang akhir tahun itu biasanya lebih banyak. Selain daripada itu, tentu saja sektor swasta juga tetap menunjang karena konsistensi swasta untuk alat kesehatan kelihatannya tidak menurun. Jadi akhirnya secara keseluruhan overall tentu saja permintaan alat kesehatan ini tetap menjadi primadona yang cukup bagus untuk para pengusaha alat kesehatan. Demikian. Kalau untuk segmentasi alat kesehatan seperti apa Pak, tentunya permintaannya? Untuk segmentasi tentu saja permintaan untuk tahun 2022 itu saya pikir tidak akan jauh berbeda dengan 2021. Kita ambil contoh untuk alat suntik misalnya. Alat suntik itu kan sangat diperlukan untuk vaksin COVID-19. Nah, tentu saja dari 208 juta penduduk per 7 Desember kemarin kita secara survei kan baru 49% yang sudah mendapat vaksin lengkap. Dan kalau ditambahkan rekomendasi WHO untuk booster, ya tentu saja kebutuhan jarum suntik atau disposable syringe masih tinggi di pasar domestik. Dan untuk permintaan global, tentu saja ini juga mengalami shortage atau kekurangan stok, jadi defisit. Jadi produksi dari pabrik-pabrik alat suntik, termasuk alat suntik dalam negeri, Wanjek, kami juga full capacity. Nah, itu kelihatannya salah satu contoh segmen-segmen yang memang diperlukan. Selain tentu saja untuk unsur-unsur lain dari alat-alat kesehatan yang bukan penunjang COVID juga tetap diperlukan sebagai penunjang yang tidak berkurang. Dan untuk itu kami juga menargetkan untuk tambahan produk baru tentu saja untuk produk dalam negeri yang berasal dari prinsip baru juga di pabrik kami, misalnya kantong darah. Dan juga yang sudah sekarang diproduksi dan dalam bulan Desember ini beredar, rapid test antigen juga sekarang sudah diproduksi di dalam negeri. Dan kenaikan untuk antigen tes COVID ini juga seiring dengan walaupun sudah ada penurunan, tapi seiring dengan masih adanya COVID, tentu saja itu masih diperlukan. Demikian. Iya. Pak, ketika misalnya COVID-19 di 2022 mendatang sudah turun atau melandai, bahkan mungkin kasusnya juga sudah hilang atau tidak ada pada Indonesia. Anda melihat apakah ada pergeseran yang selama ini misalnya permintaan jarum suntik, terus juga beberapa alat-alat kesehatan yang terkait dengan COVID akan bergeser begitu Pak? Berpindah ke alat-alat kesehatan jenis lain atau seperti apa Pak? Ya. Kalau kita bicara segmen alat suntik, ya tentu saja sama seperti imunisasi, program imunisasi itu yang namanya imunisasi campak. Setiap anak, setiap bayi yang lahir di Indonesia itu harus diimunisasi. COVID-19 juga sampai dengan hari ini prediksi kami itu bukan berarti vaksinnya akan berhenti di booster saja. Tahun 2023, 2024 berarti kan kebutuhan itu masih ada. Ya tentu saja juga untuk rapid yang lain, seperti untuk tes HIV, DBD, dan penyakit menular lainnya. Dan tahun depan kita sudah akan melakukan produksi sendiri juga untuk tes di luar COVID. Dan ini juga merupakan adalah suatu potensi ekspor juga.